Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdi Dharma Kusuma. Di sini saya akan presentasi tentang materi hakikat dan pengembangan manusia, landasan pendidikan, asas-asas pendidikan, perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan, pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama, pengertian hakikat manusia dan pengembangannya. Pengertian hakikat manusia dan pengembangannya mencakup konsep bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat manusia, dimulai sejak lahirnya hingga meninggal, dan merupakan suatu kewajiban karena dari adanya pendidikan manusia dapat memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Dan yang kedua, landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Ini mencakup hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi proses perubahan sosial, aliran pelaksana, hingga situasi proses perubahan. Hingga permasalahan-permasalahan pendidikan secara leksikal. Landasan berarti tumbuhan atau dasar atau alas yang merupakan tempat bertumpu, titik tolak atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Landasan pendidikan memiliki beberapa fungsi, termasuk membantu dalam pengembangan materi pembelajaran, termasuk pemilihan bahan ajar, metode pengajaran, dan prinsip. Membantu pembelajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip pedagonis yang benar. Yang kedua, memungkinkan guru untuk memilih metode pengajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa dan tujuan efektif. Dan yang ketiga, asas-asas pendidikan. Pendidikan memiliki asas-asas yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir dalam perancangan dan pelaksanaan pendidikan, yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Beberapa asas tersebut yang diuraikan secara mendetail meliputi: yang pertama, asas Tut Wuri Handayani. Asas ini menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara guru dan murid, di mana guru diharapkan dapat memberikan contoh yang baik dan menjadi panutan bagi murid. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Asas ini menekankan pentingnya pendidikan yang berkelanjutan sepanjang hayat, bukannya hanya terbatas pada sekolah, agar individu dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Asas ini menekankan pentingnya individu untuk dapat belajar secara mandiri, baik secara individu maupun dengan bantuan orang lain, berdasarkan motivasi sendiri untuk menguasai suatu materi dan kompetensi tertentu. Asas-asas tersebut dianggap sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional baik kini maupun masa depan. Oleh karena itu, setiap tenaga pendidikan harus memahami dengan tepat ketiga asas tersebut agar dapat menerapkannya dengan semestinya dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari. Oke, lanjut. Yang ketiga, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan peserta didik untuk masa depan. Hal ini meliputi upaya untuk membangun perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Beberapa aspek yang berperan dalam individu untuk memberi arah antisipasi tersebut adalah nilai dan sikap. Selain itu, pendidikan juga diharapkan mampu menghasilkan manusia yang dapat menyesuaikan diri serta mampu mengembangkan masyarakat masa depan. Upaya antisipasi masa depan melalui pendidikan mencakup perubahan nilai dan sikap, pengembangan budaya, dan pengembangan sarana pendidikan. Pendidikan selalu bertumpu pada kesejahteraan, pengalaman masa lampau, kenyataan dan kebutuhan mendesak masa kini, serta aspirasi serta harapan masa depan. Melalui pendidikan, setiap masyarakat dan melestarikan nilai-nilai luhur sosial kebudayaannya yang telah terukir indah dalam kesejahteraan bangsa tersebut. Dalam konteks ini, pendidikan diharapkan dapat membantu individu untuk memiliki kemampuan menyesuaikan diri, memanfaatkan peluang globalisasi, memiliki wawasan memadai tentang iptek, bekerja secara profesional, serta menjadi selektif dalam arus informasi. Teori konstruktivisme juga mengupayakan bahwa manusia masa depan diinginkan memiliki kepekaan baik IQ maupun EQ.
kemandirian, kemampuan berkolaborasi, dan tanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi dan membentuk masyarakat masa depan. Selanjutnya, materi penelitian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan memiliki fungsi dan jenis yang beragam. Fungsi lingkungan pendidikan meliputi membantu peserta didik dalam berbagai lingkungan sekitarnya, membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang optimal, serta membantu peserta didik dalam proses pendidikan. Jenis lingkungan pendidikan mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Proses pengembangan pendidikan manusia juga untuk mencapai hasil yang maksimal tidak hanya tergantung pada sistem pendidikan formal, tetapi juga pada lingkungan pendidikan di luar lingkungan formal. Dalam lingkungan pendidikan terdapat berbagai sumber belajar baik dirancang maupun dimanfaatkan. Fungsi lingkungan pendidikan terhadap proses pendidikan juga meliputi fungsi untuk mengajar, berhubungan, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Pendidikan dilarang mengabaikan pengembangan fisik dan apapun yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan fisik seperti olahraga, makan, kebersihan, dan tidur. Pendidikan adalah pengalaman belajar yang berlangsung dalam skala lingkungan. Oke, selanjutnya pengertian lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pendidikan merujuk pada lingkungan yang ditunjuk sebagai alat dalam proses pendidikan, mencakup lingkungan fisik, budaya, dan sosial. Lingkungan pendidikan juga dapat meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Lingkungan pendidikan membentuk peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Oke, selanjutnya fungsi lingkungan pendidikan secara umum. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Yang kedua, terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain. Yang ketiga, lingkungan pendidikan juga dapat memiliki fungsi untuk mengajar, berhubungan, dan menyesuaikan diri dengan orang lain, serta mempengaruhi baik secara individu atau kelompok agar menjadi seperti yang diharapkan. Selanjutnya, jenis lingkungan pendidikan. Terdapat beberapa jenis lingkungan pendidikan termasuk lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Lingkungan pendidikan juga mencakup lingkungan fisik, budaya, dan sosial. Oke. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.